Mata kuliah Biologi Molekuler 1, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Topik transfer DNA rekombinan ke dalam sel inang prokariotik, bagian kedua. Pada bagian pertama telah dibahas mengenai transformasi sel bakteri dan transformasi secara kimiawi dengan CaCl2 dan transformasi dengan elektroporasi. Pada video kedua ini akan dibahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi efisiensi transformasi, faktor-faktor yang dapat meningkatkan efisiensi transformasi, kemudian metode transformasi yang lain dengan konjugasi, transveksi, dan teknik transformasi pada bakteri gram positif seperti Bacillus subtilis, Streptomyces, dan Streptococcus lactis. Hal-hal yang mempengaruhi efisiensi transformasi, yaitu DNA, kadar mempengaruhi. Selain itu, bentuk DNA yang sirkuler lebih mudah masuk dan dipertahankan di dalam sel. DNA yang linier dan DNA untai tunggal kurang dari 1% efisiensi dari DNA yang supercoil. Kemurnian DNA juga mempengaruhi. Adanya garam yang tinggi dapat menurunkan efisiensi, sehingga untuk elektroporasi biasanya yang dimasukkan kurang dari 1 mikroliter DNA plasmid tiap kali transformasi. Kontaminan berasal dari kit mini prep yang dipakai untuk memurnikan DNA. Untuk DNA hasil mini prep sebaiknya yang dicampur untuk proses transformasi kurang dari 5 mikroliter saja tiap 50 mikroliter reaksi. Selain itu, campuran ligasi dapat menghambat transformasi sehingga biasanya campuran ligasi yang dibuat sebanyak 10 mikroliter tetapi yang dimasukkan untuk tiap kali transformasi hanya sebanyak 5 mikroliter saja. Jumlah DNA juga mempengaruhi. Untuk plasmid atau DNA rekombinan yang sudah berupa sirkuler, maka hanya dibutuhkan sekitar kurang dari 10 nanogram DNA. Untuk PUC19 sekitar 0,1 nanogram per reaksi. Hal-hal yang mempengaruhi efisiensi transformasi selain DNA adalah heat shock. Lama waktu inkubasi pada suhu 42 derajat Celcius tergantung pada strain yang digunakan. Juga lama waktu setelah transformasi tergantung pada plasmid yang digunakan. Untuk plasmid yang mengandung tetrasiklin marker, maka dibutuhkan waktu lebih lama untuk proses seleksi. Kemudian dibutuhkan juga medium pemulihan dan ini mempengaruhi efisiensi transformasi. Umumnya digunakan medium SOC karena medium ini telah dioptimasi untuk memberi kesempatan sel memperbaiki dinding sel sebelum proses seleksi. Apakah medium lain juga bisa digunakan? Bisa, tetapi yang paling bagus adalah SOC. Medium LB juga dapat digunakan. Hal berikutnya adalah medium untuk seleksi. Penyebaran sel dalam jumlah besar atau perpanjangan waktu inkubasi memberikan kemungkinan pertumbuhan koloni satelit. Kalau kita sebarkan hasil transformasi tadi dalam jumlah besar ke Petri, maka sel yang mungkin tidak mengandung plasmid
bisa tumbuh karena terletak berdekatan dengan sel yang mengandung plasmid yang tahan pada antibiotik yang digunakan. Kemudian perpanjangan waktu juga demikian membuat kondisi di lingkungan sel itu jadi berkurang kadar dan potensi antibiotika yang digunakan. Hal lain yang mempengaruhi adalah freeze thawing dari sel-sel kompeten yang digunakan, karena akan menyebabkan sel kehilangan aktivitasnya, termasuk viabilitas dari sel itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efisiensi transformasi. Berdasarkan penelitian Mendel dan Higa tahun 1970, densitas sel awal sekitar 5×10⁻⁷ sel per mililiter. Sel dipanen pada OD 550 sebesar 0,2 sampai 0,4, kemudian diresuspensikan dalam 50 milimolar CaCl2 sehingga didapatkan konsentrasi yang lebih pekat pada 10⁸ sel per mililiter. Berdasarkan Daggett dan Early, efisiensi transformasi akan meningkat 4–10 kalinya kalau sel itu diresuspensikan pada konsentrasi 4×10⁸ sel per mili dan diinkubasi selama 12–24 jam. Jadi konsentrasi sel jauh lebih tinggi dibandingkan percobaan sebelumnya. Dan efisiensi itu akan meningkat kalau sel kompeten yang dibiarkan di dalam es bat selama maksimum 24 jam. Efisiensi akan naik, tapi setelah 24 jam, maka efisiensi akan turun. Sehingga akan lebih baik kalau kita inkubasi sebelum 24 jam dan dilanjutkan dengan proses transformasi. Ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan efisiensi transformasi, yaitu dengan penambahan rubidium klorida dan DMSO, atau konsentrasi Mg2+ ditingkatkan, ditambahkan heksamin kobalt 3 klorida, atau digunakan strain E. coli yang khusus, misalnya DH1-alfa. Selain transformasi dan elektroporasi, DNA rekombinan juga dapat dipindahkan ke dalam sel penerima melalui proses konjugasi. Konjugasi adalah perpindahan DNA yang secara alami itu terjadi di alam dari sel donor ke sel penerima. Ini memerlukan pilus seks. Sel donor harus memiliki pilus seks sebelum dapat memindahkan DNA ke sel penerima. Dalam hal ini, sel inang tidak memerlukan perlakuan khusus seperti pada metode transformasi. Jadi, sel donor akan memberikan DNA-nya ke sel penerima setelah melalui proses replikasi. Sel penerima akan otomatis menjadi sel donor yang baru. Dan pada proses ini, sel hanya ditumbuhkan pada medium biasa seperti LB dan yang lain. Kemudian setelah itu, kedua sel ini dicampur dan diplating. Hanya seperti itu. Cara ini sangat sederhana. Tetapi kelemahannya kita memerlukan sel donor yang khusus. Cara selanjutnya adalah transfeksi. DNA dikemas dahulu secara in vitro ke dalam partikel faga. Faga digunakan untuk menginfeksi sel bakteri. Istilah ini juga digunakan dalam transfer DNA ke sel eukariot. Dengan cara ini, maka
faga dapat memasukkan DNA ke dalam inti sel. Bagaimana dengan teknik transformasi pada Bacillus subtilis? Bacillus subtilis merupakan bakteri gram positif. Plasmid seringkali mengalami dilesi ketika dimasukkan ke dalam sel Bacillus dan plasmid tidak stabil. Keberhasilan transformasi pertama kali dilakukan oleh Spicisen pada tahun 1958, dan ini tergantung pada struktur molekul yang dimasukkan. Kalau molekulnya monomer, maka inaktif. Plasmid yang multimer ini bagus untuk proses transformasi. Efisiensinya akan semakin meningkat dengan meningkatnya tingkat oligomerisasi. Jadi harus digandakan ya, di dalam plasmid itu kita harus mempunyai molekul yang sama berulang. Perkecualian kalau monomerik yang membawa insert DNA dari Bacillus subtilis sendiri dan memerlukan sistem rekombinasi yang fungsional atau Rec-E dari sel inangnya. Teknik transformasi untuk Bacillus subtilis telah berkembang. Perkembangan teknik cloning sudah dilakukan oleh Cheng and Cohen pada tahun 1979. Sel ditreatment dahulu dengan lisosim menjadi protoplas. Kemudian protoplas ini diberi polyethylene glycol dan ditransformasi dengan DNA plasmid secara efektif. Frekuensi transformasinya tinggi. DNA monomer juga aktif. Nah, transformasi bebas dari pengaruh sistem rekombinase fungsional dan plasmidnya stabil. Hal ini yang telah kami lakukan dengan mahasiswa skripsi yang memutasi Bacillus subtilis. Dibuat dahulu protoplas dengan ethylene glycol dan dimasukkan DNA plasmid. Teknik transformasi pada Streptomyces. Pertukaran gen antar hifa secara alami terjadi melalui konjugasi, tergantung pada plasmid seks. Kemudian diikuti dengan mobilisasi kromosom. Jadi frekuensi rekombinasi kromosomal tinggi pada Streptomyces. Frekuensi rekombinasi kromosomal juga dapat diinduksi dengan fusi protoplas bakteri dengan adanya polyethylene glycol. Protoplas yang dikariot karena tadi menerima kromosom dari sel yang lain dapat berregenerasi secara efisien menjadi miselium. Pengambilan plasmid ke dalam protoplas dapat ditingkatkan dengan pemberian polyethylene glycol. Kemudian seleksi transforman bisa dengan resistensi antibiotika atau visualisasi POC, yaitu lethal zygosis. Teknik transformasi pada Streptococcus lactis. Walaupun sama-sama gram positif, teknik manipulasi gennya sedikit berbeda dari Bacillus subtilis. Satu-satunya teknik adalah transfer plasmid dengan fusi protoplas antar spesies yang berkerabat atau yang tidak berkerabat, misalnya antara Streptococcus lactis dengan Bacillus subtilis. Ini adalah akhir video kedua. Kerjakan latihan soal berikut ini. Apakah transformasi pada sel bakteri gram positif dapat dilakukan dengan menggunakan elektroporasi? Terima kasih.